Kalian mau bikin onigiri seperti ini buat jualan? Let's make it. Ini guys yang sisir. Ini wangi banget karena daun jeruk tadi udah ke blender juga. Cobain! Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Ghost dan apa gue openingnya gitu mulu. So guys, hari ini kita akan membuat onigiri. Pertama kali gue makan onigiri, jujur langsung di Jepang. Tapi onigiri yang maksud gue dibungkus dan siap untuk langsung disantap. Jadi waktu gue ke Jepang, ke supermarket tuh heboh banget. Bener-bener makanan itu tempting banget buat untuk dicobain. Mulai dari onigirinya, dan berbagai macam rice bowl, sampai pasta, sampai banyak banget juga yang grill food di sana yang udah tinggal di reheat doang. Nah, jadi kan kenapa budaya kerja seperti itu? Karena memang orang Jepang tuh dituntut untuk apa-apa tuh cepat, kerja cepat, makan cepat, segala cepat. Jadi fase hidupnya cepet banget gitu loh. Pace hidupnya tuh cepet banget. Nah terus setelah beberapa tahun kemudian akhirnya muncullah onigiri di berbagai supermarket dan coffee shop. Dan mungkin berbagai kayak convenience store yang kecil-kecil jualan onigiri. Soal ini kita akan membuat onigiri dan ini cocok banget buat kalian jadiin usaha. Let's get started. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kalian beli dulu. Yang pertama udah pasti cetakan onigiri, karena ini buat jualan otomatis harus shape-nya itu bagus dan konsisten. Yang berikutnya kita butuhkan adalah nori wrapper. Jadi kita bungkus pakai nori yang udah didesain seperti ini. Very convenient, pokoknya di e-commerce semua ada. Dan berikutnya karena ini buat jualan, of course we need hand glove. Biar lebih hygiene dan lebih proper. So, hari ini kita langsung membuat 3 filling atau isian yang bisa menjadi referensi buat kalian jual nanti. Nah, kita akan membuat menggunakan salmon, tuna, dan juga ayam. Jadi, 2 yang udah pasti kalian pernah cobain atau pernah kalian dengar, yang tuna dan salmon itu udah cukup umum. Nah, yang untuk versi Indonya gue mau bikin ayam sisit dan itu dijadikan sebagai fillingnya juga. Kita akan mulai dari yang paling gampang, memasak nasi. Nasinya udah gue masak. Dan masaknya gampang, pokoknya 1:1 antara beras Jepang dan juga air. Kalau kalian mau citing-citing dikit, pakai pandan wangi lalu dicampur dengan agar-agar powder juga nggak masalah. Nah, untuk sushi rice-nya ini, yang penting menurut gua jangan sampai terlalu lembek. Kita pengen tetap ada tekstur bulir-bulir nasi. Dan untuk yang onigiri ini gua nggak akan seasoning apapun, jadi polos aja. Nah, untuk tunanya kita membutuhkan tuna yang sudah matang. Kalian beli yang kalengan aja. Jadi semua oil di dalam juga kalian pakai. Kita akan masukkan mayonnaise. Ini pakai Kewpie Mayo. Kita butuhkan sekitar 4-5 sendok makan. Biasanya tuna ini udah ada rasanya, cukup asin. Jadi kita akan tuang sedikit aja garam. Dan Kewpie Mayo juga sudah cukup asin. Kita tambahkan juga black pepper, quite a lot. Biar lebih kompleks rasanya. Dan ini dia kuncinya. Kita butuh sedikit susu kental manis. 1 sendok teh aja. Oke, cukup. Ambil garpu, kita akan coba untuk aduk ini. Gua pengen dia tetap kelihatan kayak ini ikan, jadi jangan sampai nyenye ancur banget gitu ya. Nah, tips kalau kalian mau jualan onigiri, make sure filling atau isiannya itu nggak gampang basi. Dan makanya di sini gua nggak naruh berbagai macam bahan yang fresh kayak misalkan daun bawang atau daun-daunan yang gampang untuk ngerubah si bau dari fillingnya ini. Dan juga jangan gunakan mayo yang kalian buat homemade. Kenapa? Biasanya kalau yang homemade itu nggak ada pengawetnya. Jadi somehow jadi gampang cepet spoil atau cepet rusak. Jadi mendingan kalian menggunakan mayo yang cukup murah dan bisa beli di supermarket. Jadi onigiri kalian akan jadi jauh lebih awet, tahan lama. Cobain dulu. Gurih, asinnya udah pas semua. Tapi gue lebih suka black peppernya lebih punchy lagi. Dan juga tadi slightly si susu kental manis di dalamnya ngasih hint sweetness yang menurut gue ngebuatnya jadi lebih enak lagi. Oke, topping berikutnya kita akan membuat si spicy mayo salmon. Jadi salmonnya ini menggunakan yang fresh of course. Dan kita akan masak
si salmonnya. Tapi gue ingin masak ini sampai well done. Kalau di Jepang tuh ada yang jual suka yang mentah-mentah juga. Tapi bedanya adalah kalau di Jepang disimpan di dalam open chiller. Tetap fresh, tetap dingin. Nyampe kasir tinggal di-reheat. Kalau di Indo mostly dia nggak ditaruh di open chiller. Jadi kayaknya lebih aman kalau kalian bikin ini sampai matang aja. So, non-stick pan kita panasin. Oil cukup banyak. Salmon. Dan juga jangan lupa di seasoning dulu. With salt. Cukup salt dulu. Pretty generous garamnya. Ya, karena ini buat filling. Should be little bit saltier. Put more salt on the other side. Nah, kita nggak mau masak dia sampai terlalu coklat, nanti terlalu kering. Kita akan balik. Sexy. Nah, kalau biar cepet juga kalian mau misalkan mau dipotong-potong begini, nggak masalah. Ini kan bagian belly nih, dia lebih cepat matang. Jadi kayak gini nih, ini udah good enough for me. Matang tapi nggak over. Jadi dia nggak gitu kering juga. Oke, gue rasa udah cukup, kita angkat. Kita juga butuh sedikit minyaknya. Biar nggak kering-kering amat nanti fillingnya. That much. Nah, sekarang tetap kita akan seasoning. Karena tadi juga masih kurang garamnya. Tambahin lagi 2 cubit. Pokoknya selalu kalian rasain di akhir. Kalau kurang tinggal tambah. Kita tambahkan juga saus botolan. Cabai botolan maksudnya. Sekitar 2 sendok makan. Kalau mau lebih pedas itu optional banget, guys. Lalu Kipi mayo sekitar 3 sendok makan, sedikit chicken powder, dan juga susu kental manis. And then kita akan hancurkan ya. Lihat, dengar nggak suara crispy-nya tadi di bagian eksteriornya? Mix it well. Oh ya guys, jangan lupa juga kalau misalkan kalian pakai ikan, perhatikan apalagi yang fresh. Banyak tulangnya, jadi make sure tulangnya udah kalian angkat ya. Kalau nggak yang beli kesel kan jadi bete. Nah, ini definitely favorit gue ya. Creamy, yummy, spicy, umami. Oke, terakhir yang Indonesia banget. Kita akan membuat ayam sisit menggunakan dada ayam. Oke, ini terserah kalian ya. Gua pakai minyak bekas salmon, menurut gua nggak masalah. Karena bumbu sisit juga cukup powerful. Jadi biar nggak ada waste, gua pakai minyak bekas salmon tadi. Nah, ini ayamnya dada nggak begitu tebel ya. Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Jadi biar dia cepet matang. Kalau biasa orang bikin ayam sisit direbus, boleh juga direbus dikukus. Nah, ini nggak usah lama-lama karena dia dada dan juga dia tipis kan. Pokoknya begitu udah matang, udah angkat. Atau nggak usah terlalu matang juga nggak apa-apa, karena kita bakal masak lagi sama bumbu. Nah, ini udah, kayaknya gua angkat aja. Nah, untuk bumbu sisitnya gampang pisan, masukin segini aja. Ini namanya kencur, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, plung, dan juga cabai merah. Kalau kalian mau pedas, tambahin cabai rawit. Kayaknya gue tambahin cabai rawit dikit deh. Masukin cabai rawit. 1, 2. 2 aja, takut. Wow. Masukin juga setengah sendok teh garam, chicken powder, gula. Terus tambahkan juga air, nggak usah banyak-banyak. Terus tiba-tiba gue kepikiran daun jeruknya gue blender aja. Tapi ingat, jangan lupa tengahnya diambil. Daun jeruknya kita pakai 4 aja. Dan kita sikat. Ini dia. Udah kita haluskan ya. Kita akan langsung tumis bumbunya. Kita tumis dengan minyak yang cukup panas. Kita akan masak ini sampai matang atau tidak langu lagi ya. Kalau kalian mau tambahin serai monggo, tapi nggak perlu menurut gua karena udah ada daun jeruk sama kencurnya yang membuat karakter sisitnya keluar. Nah, kita kan masak bumbunya ini sampai benar-benar matang dengan api kecil sambil nunggu ya kan. Tapi pantengin juga, kita akan suwir ayamnya ya. Pakai hand glove vaksinasi. Terus kita suwir-suwir aja ayamnya. Kalau kalian lihat kitchen hack pakai mixer gitu juga bisa, tapi kan ini jumlahnya kan dikit ya. Malah capek nyuci mixernya kan, jadi mendingan pakai tangan aja. Pakai hand glove. Toh hand glove-nya juga kita bakal pakai nanti buat nge-wrap si onigirinya. Sekarang kita akan masukkan ayamnya ke dalam si bumbunya yang udah wangi
dan juga harum. Wangi dan juga udah mateng. Nah, ini udah mateng ya, agak-agak basah-basah dikit. Yang penting bumbunya udah nggak langu lagi, udah meresap ke dalam CM juga. Terlihat dari warnanya. Langsung sikat, set aside. Nah, sekarang kita siap untuk ngebungkus. Nah, sekarang kita akan mulai nge-wrap ya. Pastikan saat kalian nge-wrap nasinya tutup biar nggak cepet kering juga. Dan make sure semuanya jangan sampai panas. Maksudnya kalau hangat-hangat dikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau panas takutnya nanti malah dia beruap dan malah cepat basi. Oke, sekarang this, come closer. Nah, jadi kalian lihat ini ada gambarnya. Yang gambar itu di bawah ya. Dan ada tulisan nomor 1 itu yang madep ke atas. Oke. Kalian ambil cetakannya. Dan jangan lupa rendam ke air dulu. And then baru kalian isi dengan nasi. Kita masukkan dan kita coba untuk pipihkan. Nah, kita masukkan tuna mayo ya. Gua suka jangan terlalu pelit-pelit. Even buat jualan juga kalian charge harga yang proper aja. Tapi kalau isinya proper, they will happy. And then we add more rice on top. Nggak usah terlalu rapi, karena kita punya alat buat ngerapiinnya sendiri. Kita akan coba untuk satukan dengan alat ini. And then kita press ya. See? Tapi jangan lupa tadi rendam air sedikit biar dia nggak lengket. Habis itu balik lagi ke sini ya. Kalian perhatikan, kita akan taruh ini ujungnya, tipnya kita balik ke arah sini. Jadi jangan sampai terlalu bawah, jangan sampai melewati garis yang ini. Oke, kita tinggal pencet-pencet ini biar dia turun nasinya pelan-pelan. Lalu kembalikan lagi ini ke dalam bowl air. Oke. Make sure tangan kalian, make sure tangan kalian banyak nasi. Nah, make sure tangan kalian bersih ya, nggak ada yang kotor-kotor lagi karena nanti packagingnya biar nggak kotor. Kita akan bungkus seperti ini ya. Lalu ini kita rapatkan seperti ini ya. Rapatkan dan kalau bisa kita lipat ke dalam. Ya. Ke dalam. Coba kita pepetkan kayak gini. Jadi kalian rasakan, kalian tarik sampai dia rapet ya kan. Lalu yang sebelah sini kalian bisa lipat kayak gini. Kan? Lipat, kunci, satunya juga sama, lipat ke sini, kunci, like that, dan coba untuk kalian rapatkan. Lalu tinggal tempel brandingan kalian. Contohnya seperti ini. Nah, ini karena masih cuman buat prototype, jadi gue belum ngeprint yang stiker beneran. Kurang lebih jadi kayak gini nih guys. Yang penting rapi, clean, and there you go. Philgo's Kitchen Onigiri. Hai. Nah, ini ya, lihat. Clean and tidy, neat. Siap untuk diperjualbelikan. So, ini udah jadi, udah ada 3 flavor dan setiap warnanya untuk merepresent flavor yang berbeda-beda. Ini kepikiran buat dijual beneran juga lucu banget. Kalian bisa lihat sendiri. Cuman ya karena masih sibuk jadi nggak usah F&B dulu. Jadi kita akan langsung cobain. Kayaknya ini yang tuna deh. Ini udah bener-bener template kayak kalian beli onigiri di jual-jualan gitu. Pastinya kalian tinggal buka stikernya. Karena nih gue masih prototype jadi masih pakai selotip. Ah! Nah, buat kalian yang bingung cara buka onigiri kayak gue, jadi caranya begini. Buka tengahnya, kalian tarik sampai habis. Ya kan? Ini ada tulisan nomor 2. Mana nomor 2? Iya, ini nomor 2 nih, ya kan? Nih lihat. See? Number 2, ya kan? Kalian tahan yang nomor 1 sini. Nomor 3. And then kalian tinggal coba untuk buka. Kayak gitu. Dan yang berikutnya yang nomor 3 tinggal pull it off. And you got onigiri. Itadakimasu.
Holy shit. Lihat ya, tunanya dari ujung ke ujung. Jadi setiap gigitannya nggak akan ngerasa kok cuma nasi doang gitu. Pokoknya ini cukup simple. Semua equipment sama bahan utamanya udah ada di e-commerce, tinggal kalian pesan aja. Kalian bisa bikin ini buat kalian cemilin, kalian bisa bikin ini untuk kalian jadikan usaha. Oke? Go. Terus bye. Bye. Peace.